minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Ibu minta Nadia pimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita dalam Tuhan Yesus, kami akan memulai pelajaran kami dan Engkau memberkati kami dari awal pertengahan yang boleh berarti dengan Tuhan. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Nadia. Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu. Ketua kelas hari ini siapa-siapa saja yang hadir, siapa-siapa saja yang tidak hadir. Silakan dilaporkan. Hari ini ada satu yang tidak masuk ibu karena dalam keadaan sakit atas nama Esther Rogi. Esther Rogi. Oke, nanti setelah kita selesai, kalian selesai sekolah, ketua kelas dan ibu kita pergi mengunjungi Esther ya. Baik, ibu. Untuk memulai materi hari ini, ibu mau memberikan kalian pertanyaan. Sudah belajar belum atau belum? Sudah ya, sudah belajar ya? Sudah. Oke, ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Bagaimana kita dapat melakukan aktivitas kita setiap hari dan juga merasa kelelahan? Apa sih alasannya kita bisa melakukan aktivitas setiap hari? Saya Bu, Ya, silakan Stevi. mungkin karena kita kurang makan nih. Kurang makan. Oke, ada jawaban lain? Saya Bu, Silakan Cynthia. atau karena kita punya energi. Ya. Jawabannya sudah benar. Stevi tadi sebenarnya bukan kurang makan ya, tapi karena kita makan, makanya kita punya energi. Tadi jawaban Stevi juga sudah benar. Energi itu dapat membuat kita bisa melakukan aktivitas kita setiap hari. Dari pertanyaan ibu tadi, kira-kira ada yang tahu tidak hari ini kita mau bahas tentang apa? Saya Bu, Ya, Angel, hari ini kita bahas tentang apa? pasti tentang energi kan Ibu. Betul sekali. Hari ini kita akan membahas tentang energi. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang materi, yaitu termokimia. Ya. Sudah pernah dengar kata termokimia? Sudah pernah dengar? Belum? Oke, mari kita pelajari hari ini. Kita hari ini akan pelajari mengenai termokimia. Silakan buka buku kalian. Tulis kompetensi dasar, indikator, dan juga materi yang akan kita pelajari. Untuk kompetensi dasarnya sendiri, kompetensi dasar yang digunakan yaitu kompetensi dasar titik 4, memahami konsep delta H sebagai kalori reaksi pada tekanan tetap dan penggunaannya dalam persamaan termokimia. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama yaitu menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan energi, lalu menganalisis perbedaan sistem dan lingkungan, menghubungkan konsep perubahan entalpi sebagai kalori reaksi pada tekanan tetap dan penggunaannya dalam persamaan termokimia, menganalisis reaksi eksoterm, yaitu melepaskan kalori dan juga reaksi membutuhkan kalori yaitu endoterm, dan yang terakhir yaitu menganalisis jenis-jenis entalpi reaksi delta H. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu peserta didik diharapkan mampu menganalisis perbedaan sistem dan lingkungan, menghubungkan konsep perubahan entalpi sebagai kalori reaksi pada tekanan tetap dan penggunaannya dalam persamaan termokimia, serta menganalisis reaksi pelepasan kalori yaitu eksoterm dan reaksi yang membutuhkan kalori yaitu endoterm, dan menganalisis jenis-jenis perubahan entalpi reaksi delta H. Sudah ditulis? Undangan kalian tanda-tanda saja ya. Tolong ditulis baik-baik supaya diingat. Lalu untuk materi pembelajaran kita yaitu mengenai energi dan kalor yang tadi sudah Ibu sampaikan, betul sekali. Lalu untuk selanjutnya yaitu reaksi eksoterm dan juga endoterm, terus perubahan entalpi dan juga persamaan termokimia dan jenis-jenis delta H reaksi. Oke. Tiga. Kita masuk pada materinya. Silakan lihat gambar di papan. Ya. Ada orang memasak, terus ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar apa ini? Panel surya. Terus ini gambar termos. Ada gambar orang memasak, ada gambar panel surya dan juga ada gambar termos. Tiga. Oke, ada yang mau bertanya mengenai gambar ini? Saya Ya, Ibu. Cynthia, silakan. Ibu, mengapa saat memasak kita membutuhkan panas supaya makanan cepat matang? Mengapa saat memasak kita membutuhkan panas supaya makanan cepat matang? Ada pertanyaan lain? Saya Ibu, Ya, silakan Angel. untuk gambar yang kedua, bagaimana bisa panas bisa menjadi sumber energi untuk panel surya? Ya. Bagaimana bisa panas bisa menjadi sumber energi bagi panel surya? Pertanyaan terakhir,
bertanya? Bisa Ibu. Ya, silakan Nadia. Mengapa di dalam termos tetap terasa panas? Mengapa air di dalam termos tetap terasa panas? Bagus sekali pertanyaan kalian. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kalian. Sudah mau bertanya dengan cermat. Oke. Untuk menjawab pertanyaan kalian, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi sebentar Ibu akan bagikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik, akan Ibu bagikan. Di dalam LKPD ini sudah ada penggalan materi dan juga ada pertanyaan-pertanyaan di dalam sini. Jadi ada 10 pertanyaan. Kalian dalam kelompok akan mengerjakannya. Nanti sebentar Ibu minta salah satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Oke, sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, Ibu akan memberi kalian penjelasan dulu terkait materi. Ibu tahu kalian mukanya bingung semua, belum tahu materi ini. Jadi Ibu akan berikan penjelasan dulu. Kita masuk pada pengertian termokimia dulu. Jadi termokimia adalah cabang dari ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi. Kalor itu berbicara mengenai energi tadi. Nah, di dalam termokimia ini kita akan mempelajari kita akan menemukan yang namanya sistem dan juga lingkungan. Apa itu sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dan atau menjadi pusat pengamatan. Sementara lingkungan adalah segala sesuatu di luar sistem atau daerah di sekitar pusat perhatian tersebut atau sistem tersebut. Ini gambarnya. Lingkungan, di sini ada gambar labu reaksi dan juga ada gambar seperti bulatan berwarna kuning ini. Nah, yang menjadi sistem adalah cairan di dalam labu ukur ini, dan menjadi lingkungan adalah area di sekitar labu ukur. Ini beberapa contoh mengenai sistem dan lingkungan. Kalian bisa amati sendiri gambarnya. Lalu lebih memahami materinya mengenai sistem dan lingkungan, kalian simak video singkat berikut ini. Biar teman-teman lebih paham adalah saya melakukan praktikum, yaitu dengan mencampurkan larutan HCl dengan NaOH, padatan NaOH. Oke, dimana saya mencampurkannya, mereaksikannya itu dengan tabung reaksi. Saya melakukan praktikumnya ialah di laboratorium. Nah, pada praktikum mencampurkan larutan NaOH dengan HCl ini, mana yang menjadi sistem, mana yang menjadi lingkungan? Bisa diulang lagi bahwa sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Jadi mana yang menjadi pusat perhatian pada praktikum, atau apa yang mau saya lihat pada praktikum yang saya lakukan tadi? Oke, benar. Jadi yang mau saya lihat adalah, atau yang menjadi pusat perhatian adalah larutan HCl dan NaOH. Lalu lingkungannya siapa? Yang mana? Karena lingkungan adalah segala sesuatu yang di luar sistem, maka apa saja yang di luar sistem? Bisa dilihat, yaitu tabung reaksinya atau dinding tabung reaksinya. Habis itu bisa suhu udara, dan bisa juga seperti udara-udara di luar dari sistem atau di tempat kalian melakukan praktikum. Nah, itu adalah contoh ilustrasi dari sistem dan lingkungan. Sudah. Ini ada contoh lain dari video tadi, contoh lain seperti sepotong pita magnesium ketika dimasukkan ke dalam larutan asam klorida, maka pita magnesium akan segera larut bereaksi dengan HCl, asam klorida, disertai dengan pembebasan kalor yang menyebabkan gelas kimia tempat reaksi itu berlangsung beserta isinya menjadi panas. Nah, tadi sudah dibilang sistem yang gelas kimia tadi kan. Sementara lingkungan adalah daerah di sekitar sistem. Jadi campuran pita magnesium dan HCl itu kita sebut sebagai sistem, dan juga suhu panas yang ada di sekitar tabung reaksi kita namai dia dengan lingkungan. Oke, kita masuk pada penjelasan mengenai energi dalam. Apa itu energi dalam? Energi dalam adalah jumlah energi dari semua bentuk energi yang dimiliki oleh partikel atau molekul zat.
delta E sama dengan EP dikurangi dengan ER. EP itu adalah energi dalam produk dan juga ER itu adalah energi dalam reaksi. Nah, kita masuk pada perubahan entalpi atau delta H. Apa itu perubahan entalpi atau delta H? Jadi delta H adalah besarnya energi yang dibebaskan atau yang diperlukan dari suatu reaksi kimia. Untuk reaksi perubahan dari reaktan menjadi reaksi perubahan dari produk, itu dinamai dengan perubahan entalpi. Maka perubahan entalpinya dapat ditulis delta H sama dengan HP dikurang dengan HR. Dicatat, jangan dilihat saja ya. Ini tadi tentunya sudah. Kita masuk pada reaksi eksoterem dan reaksi endoterem. Diamati gambar ini. Reaksi eksoterem adalah reaksi kimia yang membebaskan kalor, di mana delta H-nya atau perubahan entalpinya itu berharga negatif. Sementara reaksi endoterem adalah reaksi kimia yang menyerap kalor. Delta H-nya atau perubahan entalpinya berharga positif. Ini contohnya, Ibu sudah mengirimkan slide ini di grup WhatsApp kalian masing-masing. Jadi tolong dibaca, Ibu tidak akan jelaskan secara keseluruhan. Kalian baca dan juga amati. Ada juga diagram tingkat energi reaksi eksoterem dan juga reaksi endoterem. Ya, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis entalpi reaksi. Diperhatikan untuk jenis-jenis entalpi reaksi dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, perubahan entalpi pembentukan atau delta HF. Lalu yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian atau delta HD, dan juga yang ketiga perubahan entalpi pembakaran. Selanjutnya ada berbagai entalpi molar lainnya. Jadi ada entalpi penetralan, ada entalpi peleburan, ada entalpi penguapan, dan juga ada entalpi pengatoman. Oke, itu adalah penjelasan Ibu mengenai materi kita, yaitu termokimia. Ibu akan membagikan kalian ke dalam dua kelompok tadi, sudah disampaikan di awal. Untuk kelompok 1, Ibu mau bagi, kalian ada 4 orang, berarti kelompok 1 tadi Angel ada izin ya. Oke, jadi nanti kelompok 1 di bagian deretan depan, kelompok 2 di deretan belakang ya, yang 3 orang karena kelebihan 1, jadi yang 3 orang di belakang itu deretan kelompok 2 orang yang di depan, Ade dan Cynthia ini masuk ke dalam kelompok 1. Bisa dimengerti? Bisa Ibu? Bisa diterima? Bisa. Oke. Ini KPD-nya. Silakan dilihat KPD-nya. Baca materinya juga. Silakan. Yang ketua kelompok 1 siapa? Iya. Silakan Cynthia. Ketua kelompok 2? Kasih silakan. Oke. Dilihat di LKPD-nya ada 10 pertanyaan. Ibu juga sudah lampirkan dengan penjelasan mengenai materi di situ. Jadi kalian bisa lihat di penjelasan dan juga bisa mencari dari sumber lain selain dari materi yang Ibu sampaikan di dalam KPD, di dalam KPD. Oke. Waktu kalian mengerjakan LKPD-nya 15 menit. Setelah itu Ibu akan minta salah satu kelompok untuk mempresentasikan LKPD-nya. Oke? Waktu pengerjaannya sudah selesai. Ibu minta, tadi kan Ibu bilang kan ada satu kelompok yang presentasi. Tapi Ibu
pemikiran karena ibu merasa itu kurang adil, maka satu kelompok ada 10 pertanyaan. Ibu sudah cek juga tadi kalian sudah jawabnya sudah benar. Jadi dari satu kelompok itu cukup menjawab satu pertanyaan yang ibu pilih. Dari kelompok 1, ibu minta kalian jawab pertanyaan nomor 6 mengenai fotosintesis. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 6. Reaksi merupakan endoterm karena menyerap energi dari matahari, ditandai dengan suhu lingkungan menurun, terasa sejuk di bawah pohon ketika siang hari. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan kelompok 2. 1, 2, 3. Baik, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan pertanyaan nomor 4. Suatu reaksi eksoterm mempunyai delta E sama dengan min 100 kJ dikurangi W min 5 kJ. Jadi delta E dikurangi W sama dengan min 95 kJ. Oke, terima kasih. Jawaban dari kalian sudah benar. Ibu juga sudah lihat tadi hasil kalian juga sudah baik pekerjaannya. Ibu berikan kalian kesempatan untuk menyalin jawabannya. Silakan nanti kelompok 1 kalau ada yang kalian masih bingung boleh ditanyakan ke kelompok 2. Kelompok 2 juga boleh ditanyakan ke kelompok 1. Kalau tidak ada yang bisa dijelaskan, bisa ditanyakan ke ibu ya. Ada yang tidak bisa kalian saling bantu, bisa ditanyakan kepada ibu. Oke, LHPD-nya bisa dikumpulkan kepada ibu. Sudah disalin ya, sudah selesai disalin ya bu. Oke. Masih ada materi yang kurang jelas yang tadi kita pelajari. Silakan ditanyakan. Jelas. Sudah jelas, tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Oke, tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Ibu minta salah satu untuk memberikan kesimpulan dari materi ini. Oke, silakan. Ada yang mau memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Saya Ibu. Ya, silakan Angel. Dalam termokimia, kita senantiasa dihadapkan dengan reaksi kimia, khususnya tentang energi yang menyertai reaksi tersebut. Reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian disebut sistem. Sedangkan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem, yaitu dengan apa sistem tersebut berinteraksi, disebut lingkungan. Memahami tentang definisi sistem dan lingkungan sangatlah penting, sebab tanpa mengetahui batasan antara sistem dan lingkungan, kita tidak akan bisa menerapkan konsep ilmu termokimia. Oke, terima kasih Angel. Tepuk tangan dulu untuk Angel. Ibu rasa juga kesimpulannya sudah baik. Ibu kalian sudah mengerti materinya. Maka ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu kalian harus membuat satu campaign, satu kampanye. Kalian buat seperti poster begitu mengenai pelestarian lingkungan. Jadi kalian buat poster di mana poster tersebut mengandung kata-kata untuk menyadarkan orang-orang untuk melestarikan lingkungan. Bisa dimengerti, nanti di post di Instagram, boleh di Instagram, boleh di YouTube, boleh di kalau ada mau bikin video boleh di YouTube, dan juga boleh di post di Facebook. Nanti nilai kalian ibu ambil dari banyaknya likes dan juga share yang kalian dapat dari postingan kalian. Bisa dimengerti? Bisa. Minggu depan ibu free semua. Nanti kalian share linknya untuk ibu di grup WhatsApp supaya ibu bisa lihat. Oke. Kita sudah sampai pada akhir dari pembelajaran kita. Kita minggu depan akan tetap membahas mengenai termokimia. Jadi kalau dipelajari lagi mengenai termokimia ini.
Oke. Karena tadi kita awalinya dengan doa, maka kita tutupnya juga dengan doa. Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa penutup. Silakan. Salam berminat untuk pimpin doa penutup. Ya, Angel silakan. Baik teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita melakukan doa. Berdoa. Bapa dalam surga, Bapa terima kasih karena telah menuntun kami dari awal kami belajar kemarin hingga doa dan terima kasih kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Angel. Sampai ketemu minggu depan. Tetap jaga kesehatan karena kalian masih banyak tugas-tugas dari pelajaran lain juga. Abi, ketua kelas ingat sebentar bersama ibu kita pergi untuk UNESCO ya. Datang menikah. Tidak usah, kalian tidak usah. Nanti repot ya. Baik. Terima kasih. Selamat pagi. Bye.